Selamat pagi Jemaat Kekasih Kristus, selamat tahun baru. Hari ini Kamis 1 Januari 2026. Kita belajar dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tema kita, kekuatan percaya. Saat ini kata percaya kerap terdengar klise karena makin sulit bagi kita untuk mempercayai orang lain. Fenomena ini dikenal sebagai krisis kepercayaan dan menjadi tantangan serius kekristenan, sebab percaya merupakan inti dari kehidupan Kristen. Seharusnya orang Kristen menjadi pribadi yang terampil dalam mempercayai, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai sikap hidup yang nyata dan dapat dirasakan. Firman Tuhan hari ini adalah tentang perbincangan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang rabi Yahudi yang terbiasa menjalani kehidupan yang berfokus pada kesalehan. Dia meyakini bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui hidup yang saleh dan tanpa cela dalam menaati perintah agama. Namun, Yesus mengajarkan hal baru kepada Nikodemus. Tuhan Yesus berulang kali mengucapkan satu kata kunci yang penting, yakni percaya. Dalam seluruh percakapan ini, Tuhan Yesus mengucapkan setidaknya 7 kali kata percaya. Berarti kata ini sangat penting sehingga harus diulangi terus-menerus. Percaya mempunyai kuasa yang besar. Karena percaya, seorang beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, dan tidak akan dihukum. Jika tidak percaya, maka orang itu berada di bawah hukuman. Bahkan secara tersirat, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa karena percaya, maka seseorang baru dapat berbuat baik di dalam Allah. Dalam kekristenan, percaya adalah kata yang sangat penting. Hanya dengan percaya, seseorang dapat dianggap benar oleh Allah. Pasalnya, tidak ada satu orang pun yang sempurna yang dapat mencapai standar Allah. Oleh karena itu, berlaku prinsip substitusi, di mana Yang Maha Besar menggantikan kita yang bersalah. Kita perlu percaya kepadanya, dan kepercayaan itu dihitung sebagai kebenaran. Itulah prinsip yang disebut sola fide. Artinya, hanya melalui iman seseorang dapat diselamatkan, bukan karena kehebatan dan kesalehan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Itu jugalah yang disebut kekuatan dari percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau menyertai dan memberkati sepanjang tahun 2025 yang baru saja kami lalui. Dan pagi ini Engkau izinkan kami membuka kembali mata kami, menyambut fajar baru.
tahun 2026. Berkati kami untuk terus percaya akan penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kami mampu melangkah dengan kekuatan kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin.